Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk semua anak-anak Macaku dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Tentunya baik dan masih tetap semangat ya. Meskipun pembelajaran kita masih berada di sekolah secara terbatas. Akan tetapi masih bisa tetap belajar dari rumah masing-masing. Ibu guru berharap untuk tidak menyurutkan semangat anak-anak Macaku. Lagi pekan lalu kita telah melakukan penilaian tengah semester 1. Tentunya dengan penilaian tengah semester 1, kumpulan nilai anak-anak khusus tema 1 dan 2 telah diukur. Dan semoga kalian lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak Macaku yang ada di 9 kecamatan Kabupaten Sinjai. Pembelajaran jarak jauh hari ini pada hari Jumat 1 Oktober 2021 untuk kelas 4 akan dibawakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Sumiati Amir SPD. Saya mengajar di SD 40 Erasa, Kecamatan Telu Limpoe. Anak-anak Maca sudah tahu belum? SD 40 Erasa itu berada di kurang lebih 33 km dari pusat kota Kabupaten Sinjai, berada di perbatasan Kabupaten Bulukumba. Sebelum memasuki materi pelajaran, baik, pembacaan doa kali ini dipimpin oleh Ananda Zakia Fitri Amalia dari SD Negeri 40 Erasa. Silahkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi hari ini marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Terima kasih Ananda Zakia Fitri Amalia. Program One Day One Ayat yang sementara kita terapkan akan dijadikan pembiasaan tiap pembelajaran akan dipandu oleh Ananda Muhammad Irham. Silahkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham. Saya mau melafalkan surah Al-Maun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ananda Muhammad Irham. Anak-anak Macaku, dimanapun kalian berada, saat ini penyebaran COVID-19 belum berakhir. Olehnya itu, Ibu tak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu menerapkan 5M. Setiap bepergian memakai masker.
sesering mungkin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi, anak-anak macaku, jika tidak ada kepentingan yang mendesak, tetap berada di dalam rumah saja. Nah, agar anak-anak maca lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini, silakan anak-anak macaku menjawab salam disertai gerakan seperti ibu ya. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Biar lebih semangat, kita lakukan dengan bertepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, sebelum kita masuk di inti pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah 1. Setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar. Kedua, setelah mengamati gambar, siswa mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang baik dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Nah, anak-anak maca, agar lebih semangat lagi hari ini, saksikan video berikut ini. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan namaku Ara. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kewajiban dan hak terhadap hewan. Namun sebelum itu, mari kita simak dulu penjelasan berikut ini. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang sejak mereka lahir. Contoh kewajiban terhadap hewan. Hewan peliharaan. 1. Memberikan makan dan minum. 2. Tidak menyakiti hewan. Yang ketiga, membersihkan kandang dan memandikan hewan. Yang keempat, memberikan dan membersihkan kandang. Lalu, hewan langka. Yang pertama, menjaga dan melindungi hewan langka. 2. Tidak melakukan pemburuan liar. 3. Tidak merusak habitat asli mereka. Yang keempat, membangun habitat baru untuk hewan langka. Yang kelima, membuat peraturan untuk menjaga dan melindungi hewan langka. Hak terhadap hewan. 1. Mendapat hiburan dari hewan. Mereka dapat menjadi teman bermain, contohnya anjing dan kucing. 2. Dapat bermain bersama hewan. Ketiga, dapat dijadikan bahan pangan, contohnya unggas. Yang keempat, hilang dari rasa kesepian. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti mengenai penjelasan singkat barusan? Lalu, ayo coba tebak. Jenis-jenis hewan ini termasuk ke dalam kategori apa? Hewan peliharaan atau hewan langka? Astaga, coba lihat teman-teman, apa yang terjadi di sini? Kebakaran hutan. Menurutmu faktor apa yang menyebabkan hutan ini terbakar? Benar,
Manusia. Faktanya, 90% penyebab kebakaran hutan dilakukan oleh manusia. Kamu pasti tahu akibat dari peristiwa kebakaran hutan ini, bukan? Kematian banyak hewan dan hilangnya habitat mereka. Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut yang mengakibatkan kematian banyak sekali hewan langka? Bukan hanya itu, manusia juga memburu mereka dengan liar dan ilegal. Padahal sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi juga menjaga mereka demi kelestarian bumi dan manusia itu sendiri. Ayo kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya alam hewan dan tumbuhan untuk kita semua. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan yang telah langka. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka agar tetap lestari. Adapun tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan yaitu menjaga keseimbangan lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan lingkungan yang nyaman, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, sumber daya hewan juga memiliki manfaat dalam kegiatan ekonomi, contohnya perikanan, usaha pengembangbiakan dan penangkapan ikan. Sebab, perbandingan antara lautan dan juga daratan wilayah Indonesia terdiri dari 70% banding 30%, di mana lautan lebih luas dibandingkan daratan. Karena itu juga banyak orang yang berprofesi sebagai nelayan, khususnya orang-orang yang tinggal di sekitar pesisir laut. Selanjutnya, peternakan merupakan kegiatan manusia untuk memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. Ada 3 kelompok hewan yang diternakan, yaitu 1. Peternakan hewan besar, terdiri dari sapi, kuda, kerbau yang diambil daging ataupun susunya. 2. Peternakan hewan kecil, kambing, domba untuk diambil daging, susu, ataupun bulunya. 3. Peternakan hewan unggas, terdiri dari ayam, itik, angsa, maupun burung. Sekarang, mari kita mendiskusikan mengenai jenis-jenis hewan berdasarkan tempat hidup mereka. Tempat hidup hewan dibagi menjadi 3, yaitu darat, air, serta darat dan di air. Jadi, tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam. Membaca, harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Bandung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Bandung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun menggantikan melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut.
Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan kecil rusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Bandung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan bijaksana. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Berdasarkan tes tersebut di atas, mari jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Ya, benar. Warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Ya, benar sekali. Harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Yang ketiga, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Ya, benar sekali. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Bagaimana anak-anak? Masih semangat belajarnya ya? Iya, tentu masih semangat semua. Coba perhatikan gambar yang ibu guru sajikan di samping ini. Ada yang tahu gambar apa? Iya, benar. Gambar pakaian, gambar hewan dan pemburu, serta gambar topi untuk acara adat. Tahukah anak-anak Macaku bahwa gambar tersebut bersumber dari mana? Iya, betul. Bersumber dari hewan, pakaian dari kulit hewan, dan topi dari bulu burung. Hebat ya semua. Kalau begitu, ibu guru akan memberikan kenang-kenangan kepada anak-anak Macaku berupa pertanyaan berikut ini. Anak-anak Macaku bisa memberikan pendapat sesuai pertanyaan pada tabel berdasarkan gambar yang ibu guru sajikan tadi. Silahkan Ananda screenshot atau bisa dilihat di buku panduan pada halaman 71 sampai halaman 72. Jadi, kerjakan tugas tersebut dan perlihatkan kepada bapak ibu gurunya masing-masing di sekolah. Nah, anak-anak Maca, di akhir pembelajaran hari ini, mari kita menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Dampak pelaksanaan hak terhadap hewan mendapatkan bahan pangan, yaitu telur, daging, dan susu.
mendapatkan bahan sandang yaitu sutra dan wol, dan bisa memanfaatkan tenaga kuda, gajah, dan sapi. 2. Dampak pelaksanaan kewajiban terhadap hewan, kesehatannya akan terjaga, bertahan hidup lebih lama, hewan akan merasa bahagia. 3. Ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar, salah satunya adalah bertanya sesuai dengan topik dan bertanya secara sopan. Demikian materi tematik tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 yang Ibu Guru sampaikan hari ini. Semoga anak-anak Maca dapat memperoleh manfaat dari sajian ini. Dari Studio Mini Gugus 28, Kecamatan Teluk Limpoe, saya undur diri. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Merdeka belajar, selamat belajar, dan salam Maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.